Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Zia Ulbar dan juga rekan saya. Dan saya Nazia Sudirja. Dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa, inilah TVR 09 selengkapnya. DPR RI perhatikan penguatan mekanisme pengumpulan dan pendistribusian royalti yang menjadi poin penting dalam penyusunan rancangan Undang-Undang Hak Cipta. Penguatan mekanisme pengumpulan dan pendistribusian royalti menjadi poin penting yang diperhatikan DPR RI dalam penyusunan RUU Hak Cipta. Anggota Komisi 10 DPR RI, Once Mekel, menekankan hal itu dalam rapat panja balik DPR RI mengenai revisi Undang-Undang Hak Cipta. Mekanisme pengumpulan, penarikan, dan distribusi royalti untuk karya musik perlu dikelola dengan baik oleh Lembaga Manajemen Kolektif atau LMK. Menurutnya, bentuk penggunaan karya musik yang bersifat komersial seperti konser, kafe, hingga pemutaran di area publik harus dikenakan kewajiban royalti oleh LMK. Sementara penggunaan karya untuk keperluan non-komersial seperti pendidikan atau kegiatan kenegaraan termasuk ke dalam kategori fair use, sehingga tidak dapat dikenakan kewajiban royalti. Semua sisi usaha di masyarakat yang ada hasil ekonomisnya perlu diberikan porsi insentif untuk mereka yang menciptakan atau mereka yang terkait di dalamnya. Jadi ini berhubungan dengan sisi ekonomis kok. Dan kalau tidak berhubungan dengan sisi ekonomis, kita bisa dikatakan itu kan ada namanya fair use atau penggunaan yang bisa diterima ya. Misalnya untuk pendidikan, untuk kegiatan kenegaraan dan sebagainya, itu ada dalam undang-undang juga. RUU Hak Cipta diharapkan mampu menjadi regulasi yang komprehensif dan dapat mengakomodasi perkembangan teknologi seperti tren blockchain dan NFT. Ferdian dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI menilai peran Badan Pemeriksa Keuangan belum optimal karena belum menyentuh seluruh pengguna anggaran negara. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI menilai peran Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK belum optimal. Pasalnya, BPK belum menyentuh seluruh pengguna anggaran negara. Wakil Ketua BAKN DPR RI, Herman Hairon, menjelaskan, semestinya BPK memperluas segmen pemeriksaan agar hasil yang didapat lebih komprehensif. Berkaitan dengan itu, BAKN DPR RI sebagai mitra BPK terus menjaring berbagai masukan untuk menyusun kebijakan yang mampu meningkatkan kualitas pemeriksaan BPK. BPK daerah ini kan semestinya menjadi miniaturnya BPK RI, bisa memeriksa seluruhnya yang ini menjadi pengguna keuangan negara. Nah, yang kami temukan ya saat ini hanya memeriksa pemerintah daerah. Nah, keefektifan inilah sebagai institusi pemeriksa keuangan negara mestinya diperluas sehingga kemudian seluruh segmen yang ini menjadi objek pemeriksaan, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, ini bisa dijalankan di daerah. Akan lebih efektif, lebih terawasi, dan tentu lebih intensif untuk bisa mengawasi terhadap penggunaan keuangan negara. Nah, ini yang menurut saya kami akan lakukan rapat-rapat di Jakarta dengan hasil-hasil temuan informasi yang tentu ini sangat baik untuk menyempurnakan. Lebih lanjut, Herman menekankan setiap penggunaan anggaran negara harus tetap terawasi. Tujuannya agar setiap rupiah yang didistribusikan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari Sorong, Papua, Rian Indrayana, TVR Parlemen melaporkan. Mitigasi bencana hidrometeorologi menjadi fokus pembahasan Komisi 12 DPR RI saat rapat kerja bersama Kementerian Lingkungan Hidup. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 09. Dengan cara mewakili dari daerah tertentu, terutama teman saya dari Aceh, dan juga orang tua dari Aceh. Kebetulan paman saya itu sudah selalu memberikan masukan.
Dan saya selalu melihat beliau sebagai figur yang saya lihat memang luar biasa gitu, memberikan pandangan-pandangan yang sudah berkecimpung di dunia politik yang cukup lama. Yang pasti itu kan karena kemanusiaan. Ada inisiatif, mungkin kita bisa menyewa atau mencharter melalui udara. Saya bilang silakan kalau emang itu terbaik. Yang paling penting kita sudah berbuat. Nah, jadi saya langsung ambil inisiatif apa sembako atau apa yang bisa kita melalui pihak udara, dan itu juga tidak terlalu besar ya, cuman paling kita 1 ton 100 kali ya, karena maksimal kapasitas dari pesawat itu sendiri. Yang udah pasti kalau ke sana kan ada ciri khas Aceh itu ya kan, ada yang namanya pliu ya kan, sayur pliu gitu. Wah, itu luar biasa ya kan. Ya, di sana kan ada ayam tangkap, ya kan, itu kan Aceh ya kan. Ada yang namanya lagi tuh, seperti kalau dibilang di Aceh tuh kemamah. Jadi ikan apa ya, ikan kayu lah kayak gitu sebenarnya gitu. Jadi tahan lama ya, pakai nasi putih aja kering-kering gitu ya kan. Waduh. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, Komisi 12 DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup untuk menyiapkan strategi mitigasi demi meminimalisir terjadinya bencana di wilayah rawan bencana. Mitigasi bencana hidrometeorologi menjadi fokus pembahasan Komisi 12 DPR RI saat rapat kerja bersama Kementerian Lingkungan Hidup. Anggota Komisi 12 DPR RI Syafruddin meminta Kementerian Lingkungan Hidup menyiapkan strategi mitigasi untuk mencegah bencana di wilayah rawan bencana, salah satunya di wilayah Kalimantan Timur. Di kawasan Kalimantan Timur terdapat banyak aktivitas perusahaan tambang yang menggunduli hutan bahkan merusak anak sungai. Situasi itu otomatis membuat resapan air di Kalimantan Timur menjadi berkurang. Jika curah hujan tinggi, kondisi itu berpotensi menimbulkan bencana banjir dan tanah longsor. Mendorong agar Kementerian Lingkungan Hidup untuk melakukan mitigasi yang serius dan sungguh-sungguh terhadap daerah-daerah yang potensi terjadinya bencana alam. Karena di Kalimantan Timur itu adalah daerah yang sangat rawan terjadinya bencana alam. Karena di mana di Kalimantan Timur terdapat perusahaan-perusahaan raksasa yang beroperasi di sektor pertambangan. Tentu aktivitas mereka itu selalu menggunduli hutan dan mencemari sungai dan air di sana, bahkan menghilangkan anak-anak sungai yang ada di Kalimantan Timur. Tentu ini yang berpotensi untuk terjadinya bencana di Kalimantan Timur. Komisi 12 DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup untuk tegas memberikan sanksi bagi perusahaan tambang yang melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Yaitu tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, mengingat di Kalimantan Timur terdapat sekitar 1.700 lubang tambang yang belum direklamasi hingga menelan korban jiwa. Valdo dan Fuad, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 9 DPR RI menyoroti kondisi pelayanan kesehatan di Provinsi Papua Barat Daya yang dinilai masih sangat kompleks. Komisi 9 DPR RI menyoroti kondisi pelayanan kesehatan di Provinsi Papua Barat Daya yang dinilai masih sangat kompleks. Keterbatasan akses dan minimnya tenaga medis menjadi tantangan utama yang harus segera diatasi pemerintah pusat dan daerah agar kasus kematian akibat minimnya layanan kesehatan tidak terulang. Ditemui usai mengadakan kunjungan kerja ke Provinsi Papua Barat Daya, anggota Komisi 9 DPR RI Heru Cahyono menilai Puskesmas sebagai ujung tombak layanan kesehatan di tingkat masyarakat memerlukan intervensi serius. Ia mendesak pemerintah pusat segera melakukan upaya penanganan yang komprehensif mengingat usia provinsi yang masih baru. Ujung tombak dari pelayanan kesehatan adalah puskesmas. Lah puskesmas itu perlu intervensi. Yang ketiga adalah rentang kendalinya sangat jauh. Ada kabupaten yang 1 km persegi penduduknya hanya 1 sampai 2. Ada juga yang lebih banyak. Tapi yang jelas inilah yang menjadi masalah. Artinya ini perlu dipecahkan dan pemerintah pusat melalui Komisi 9 akan menyampaikan bahwa kondisi yang ada di Papua Barat seperti ini. Dan ini penting karena jangan sampai terjadi seperti kemarin ada yang meninggal karena kurang tenaga medis. Dan itu tidak boleh ditolak karena ada undang-undang kesehatan yang tidak boleh menolak siapapun yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan. Masyarakat harus dilayani dengan baik dan
Komisi 9 DPR RI berharap seluruh pihak dapat berkolaborasi dalam upaya mengatasi tantangan kesehatan di Papua Barat Daya. Pelayanan kesehatan yang komprehensif diharapkan dapat mencakup program-program penting lainnya, seperti pencegahan stunting dan kesiapsiagaan kesehatan demi menciptakan generasi emas 2045. Dari Provinsi Papua Barat Daya, Koko Inugroho, TVR Parlemen melaporkan. Banyaknya persoalan mendasar yang ditemukan di lapangan, mulai dari sistem lelang proyek hingga ketidakteraturan harga satuan pekerjaan infrastruktur. Komisi 5 DPR RI tegaskan perlunya perbaikan dan terobosan nyata dalam tata kelola jasa konstruksi nasional. Banyaknya persoalan mendasar yang ditemukan di lapangan, mulai dari sistem lelang proyek hingga ketidakaturan harga satuan pekerjaan infrastruktur. Komisi 5 DPR RI menegaskan perlunya perbaikan dan terobosan nyata dalam tata kelola jasa konstruksi nasional. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus menyebut, pemilihan anggota LPJK atau Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang sepenuhnya diserahkan kepada Komisi 5 DPR RI diharapkan memiliki komposisi yang baru dengan lebih ideal, melalui keterwakilan unsur dunia usaha, praktisi, akademisi, dan para profesional. Sehingga persoalan utama yang kerap terjadi seperti praktik lelang proyek yang mengutamakan harga terendah tidak lagi terjadi. Harga terendah belum tentu baik bagi kebijakan dalam rangka kita melakukan pembenahan di bidang infrastruktur. Apakah harga terendah ini nanti bisa menjamin mutu infrastruktur dibangun dengan baik? Atau apakah harga terendah ini tidak menimbulkan persoalan-persoalan misalnya antara mainkon dengan subkonnya dan seterusnya? Ada banyak persoalan yang masih perlu dibenahi ya. Kami minta terobosan-terobosan itu dilakukan. Kemudian harga satuan juga. Ya, harga satuan kok untuk tempat yang sama, kok harga satuan terhadap hal yang sama bisa beda-beda, itu masih kami temukan. Ini kenapa masih bisa terjadi gitu loh. Hal seperti ini yang harus dibenahi oleh teman-teman sehingga keteraturan, ketertiban di dunia jasa konstruksi ini betul-betul dengan hadirnya lembaga ini menjadi bisa lebih baik. Lasarus berharap persoalan-persoalan tersebut harus segera dibenahi agar tercipta keteraturan dan ketertiban dalam dunia jasa konstruksi. Kehadiran LPJK, menurutnya, harus mampu menjadi instrumen perbaikan tata kelola sektor konstruksi secara menyeluruh. Tri Handoko, TVR Parlemen melaporkan. Di tengah percepatan transformasi digital nasional, pemerataan akses internet menjadi isu strategis yang menentukan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Ya, pertama kita berikan literasi keuangan ya, baik kepada masyarakat secara umum maupun kepada perempuan, karena perempuan itu kan sebenarnya perencana ekonomi rumah tangga yang paling depan ya, paling utama. Ini kan anak muda pikirannya mau jadi, kalau terutama di dapil saya ya, mau jadi ASN ya, mau jadi ASN, padahal kan untuk lapangan pekerjaan atau kebutuhan ASN di satu instansi kan nggak banyak, ya. Nah, bagaimana kita rubah paradigmanya bahwa dia harus bisa menciptakan lapangan pekerjaannya sendiri. Kalau ingin kembangkan pariwisata, daerah itu ingin mau mendapatkan pendapatan asli daerah dari potensi pariwisata, pertama soal lingkungannya dulu. Nah, bagaimana soal lingkungannya ya, sumber daya manusianya dilatih dulu, ngerti gitu loh. Perempuan itu harus lebih banyak duduk di parlemen. Contohnya negara Skandinavia, Swedia, Finlandia, Norwegia, itu anggota DPR perempuannya itu 40% sampai 60%. Dan mereka adalah negara-negara yang paling bahagia dan negara-negara yang paling sejahtera. Sekarang kamu bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Pemirsa, ketersediaan akses internet tidak lagi sekadar penunjang aktivitas, melainkan telah menjadi kebutuhan dasar dalam mendukung pendidikan, pelayanan publik, serta penguatan ekonomi masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang selama ini belum terlayani secara optimal. Dalam kerangka tersebut, DPR RI melalui Komisi 1 menjadikan pemerataan infrastruktur telekomunikasi sebagai agenda strategis, dengan menegaskan kehadiran negara di wilayah-wilayah non-komersial serta mendorong sinergi berkelanjutan antara pemerintah, sektor swasta, dan juga masyarakat.
Simak liputan mendalam yang telah dikemas tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Digital atau Baktikomdigi mengakui masih ada 2.121 desa di Indonesia yang blank spot atau belum kebagian akses internet. Salah satu infrastruktur internet yang disediakan Baktikomdigi adalah Satelit Republik Indonesia 1 atau Satria 1. Hingga 7 Desember 2025, Satria 1 sudah menghubungkan 30.017 titik layanan publik di seluruh Indonesia, termasuk sekolah, puskesmas, fasilitas pemerintahan, dan titik pertahanan keamanan dengan kecepatan internet hingga 10 Mbps per lokasi. Komisi 1 DPR RI menegaskan pentingnya pemerataan akses internet di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah-wilayah yang dianggap tidak menguntungkan secara komersial bagi provider swasta. Kesenjangan akses internet bukan hanya menghambat interaksi digital masyarakat, termasuk mendapatkan informasi-informasi terbaru, tapi juga kualitas pendidikan bagi generasi muda. Pembangunan infrastruktur digital dengan pengadaan BTS, fiber optik, dan jaringan pendukung seperti Satria 1 di wilayah 3T dan wilayah timur Indonesia harus menjadi prioritas pemerintah melalui program Baktikomdigi agar masyarakat di wilayah tersebut juga ikut merasakan transformasi dan kemajuan digital secara penuh. Masyarakat di daerah 3T memiliki kesempatan yang sama seperti masyarakat perkotaan untuk melakukan kegiatan dan interaksi secara daring lintas wilayah, bahkan lintas negara atau internasional. Akses jaringan komunikasi dan internet yang stabil akan membuka peluang ekonomi yang lebih banyak dan memperluas jangkauan layanan publik, sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah. Infrastruktur digital ini selain daerah 3T, juga masih ada beberapa daerah yang juga memerlukan sentuhan bakti, karena secara komersial memang tidak memungkinkan atau secara geografis kondisinya sulit. Ke depan nanti setelah infrastruktur ini selesai, yang backbone-nya sudah selesai, dilanjutkan dengan infrastruktur yang masuk langsung ke pengguna-pengguna ya, di puskesmas, di sekolah, di kelurahan-kelurahan atau di kelompok-kelompok tani. Nah, sehingga nanti pemanfaatan infrastruktur yang ada ini bisa maksimal. Contoh misalnya kita ingin belajar sesuatu mengenai misalnya beasiswa di Harvard University misalnya di Amerika, kita bisa lakukan di NTT ini. Tapi kalau kita lemot bagaimana bisa nge-affair dengan orang yang di Jawa, mereka dapat akses internet sehingga bisa mengadakan misalnya kuliah secara online ke luar negeri. Dengan adanya internet ini didukung oleh Bakti, sehingga tidak lagi Indonesia menjadi daerah yang ada yang maju, ada yang terdepan, ada yang terbelakang. Insya Allah semua menjadi 3T, terdepan, termaju, dan tersejahtera di seluruh Indonesia Raya. Pemerataan akses internet harus diiringi kolaborasi dan sinergi seluruh pihak, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pihak swasta dan masyarakat, karena kebutuhan internet di berbagai aspek semakin penting, termasuk di wilayah 3T. Bahkan dalam proses pembelajaran tingkat dasar sampai tinggi membutuhkan dukungan internet. Tanpa jaringan internet yang stabil dan memadai, proses pembelajaran di wilayah 3T dan wilayah timur Indonesia dikhawatirkan semakin tertinggal. Penguatan infrastruktur telekomunikasi tetap menjadi agenda prioritas Komisi 1 DPR RI, sehingga pemanfaatan teknologi dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sementara itu, masyarakat diajak memanfaatkan fasilitas internet yang disediakan pemerintah untuk kemajuan masyarakat dan mendukung tujuan pembangunan digital nasional. Program-program pemerintah ini bisa sinergi untuk memastikan tidak ada lagi yang blank spot di kawasan Sulawesi Selatan, termasuk yang 3T tadi. Karena 3T itu sudah ada visa, apalagi programnya Pak Presiden kita itu bagaimana supaya pembelajaran di Dikdasmen itu di beberapa sekolah itu sudah menggunakan smartboard. Kalau tidak ada internet, tidak mungkin orang bisa belajar tanpa internet. Oleh karena itu kita minta supaya ini betul-betul 100% no blank spot.
Canyoneering menjadi salah satu cara baru untuk menikmati alam dengan sentuhan adrenalin. Betul sekali pemirsa dan juga Zia, karena canyoneering menghadirkan pengalaman menyusuri ngarai, menuruni air terjun hingga melintasi sungai dengan cara yang lebih menantang. Aktivitas ini bukan hanya memacu adrenalin, tetapi juga memperkenalkan keindahan alam dari perspektif yang berbeda. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Dari Ruang Sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Pemirsa, canyoneering saat ini semakin digemari karena menggabungkan olahraga, petualangan, dan eksplorasi alam dalam satu aktivitas yang kompleks dan juga seru. Kegiatan ini membutuhkan kekuatan fisik, keseimbangan, dan juga kelincahan, namun hasilnya sebanding dengan pesona alam yang dapat Anda nikmati. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan keseruan canyoneering dalam segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Di tengah ramainya tren olahraga saat ini, terdapat salah satu olahraga yang sering muncul di kalangan petualang. Canyoneering, olahraga yang memadukan petualangan, keberanian, dan ketahanan fisik. Menaklukkan jalanan bebatuan hingga derasnya air terjun membuat canyoneering lebih dari sekedar olahraga. Bukan hanya untuk yang jago adventure, tapi juga buat kamu yang pengen coba sesuatu yang beda. Jadi, siapkah kamu berbasah-basahan dan menantang diri? Canyoneering adalah olahraga menuruni tebing dan ngarai di bawah guyuran air terjun. Perpaduan antara hiking, climbing, dan river trekking yang menuntut keseimbangan, kekuatan, dan kelincahan. Semakin deras alirannya, maka semakin besar pula tantangan yang akan dihadapi. Ekstrim dan liar adalah hal yang terbesit saat mendengar olahraga ini. Untuk menikmatinya, kamu harus menggunakan perlengkapan keselamatan dan memastikan kondisi fisik dalam keadaan prima. Perlengkapan yang dibutuhkan diantaranya helmet untuk melindungi kepala, harness, tali statis, dan descender untuk proses dropping saat menuruni air terjun, sepatu yang nyaman dan anti-slip, wetsuit atau baju quick dry untuk melindungi tubuh dari dinginnya air, serta tas, baju ganti, dan kebutuhan logistik pribadi. Semua perlengkapan ini membantu mengurangi risiko, sehingga canyoneering bisa dinikmati dengan aman dan tetap seru. Dengan panduan instruktur profesional, canyoneering bisa dinikmati oleh pemula maupun expert loh. Canyoneering bukan hanya soal adrenalin, tetapi cara menikmati alam dari perspektif yang berbeda. Dari jalur trekking yang menantang, bebatuan licin, hingga derasnya air terjun yang menyambut di tiap turunan. Setiap momen mengajarkan keberanian, kewaspadaan, dan rasa syukur terhadap alam.
Jadi, kalau kamu sedang mencari olahraga yang beda, canyoneering bisa nih jadi jawaban. Karena pada akhirnya, canyoneering bukanlah sekedar menaklukkan alam, tetapi juga tentang belajar menghargai setiap prosesnya. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pagi ini, dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap, menindaklanjuti, dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan sejumlah agenda serta kegiatan DPR lainnya dapat Anda akses di website kami di tvrparlemen.dpr.go.id atau melalui kanal YouTube kami di TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Zulbar dan juga rekan saya. Saya Nazia Sudirja, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.